Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Biologi tahun 2018 tingkat kabupaten ya. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Jadi di video ini kita akan membahas soal nomor 4, 5, dan 6. Jadi silahkan adik-adik simak. Nah, di soal nomor 4 ini mengenai anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Nah, di sini dijelaskan bahwa anemia sel sabit itu disebabkan oleh mutasi titik pada gen hemoglobin yang menghasilkan substitusi dari suatu asam amino. Nah, untuk anemia sel sabit ini adalah kelainan genetik. Jadi dia ini kelainan genetik yang mengakibatkan bentuk sel darah merah itu tidak normal. Jadi bisa adik-adik lihat di sini ya perbandingan antara sel darah merah normal dan sel darah merah yang tidak normal. Jadi kalau dia sel darah merah normal itu dia bentuknya bulat pipih. Sedangkan jika dia sickle cell anemia itu bentuk sel darah merahnya itu berbentuk seperti bulan sabit. Nah, sehingga di sini terjadi kalau dia berbentuk bulan sabit itu dia kurang mampu mengikat oksigen. Padahal fungsi utama dari sel darah merah itu adalah untuk mengikat oksigen. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa sampai sel darah merah ini tidak berbentuk bulat seperti yang normal ya, pipi ini penyebabnya karena mutasi. Jadi terjadi mutasi substitusi. Mutasi substitusi itu artinya dia bisa persitransversi ataupun dia persitransisi. Ya, jadi bisa saja basa nitrogennya diganti dari purin diganti menjadi pirimidin atau pirimidin diganti dengan purin. Nah, di sini pun asam amino yang terganti di kasus hemoglobin ini, anemia sel sabit ini adalah valin. Jadi asam amino valin. Nah, sekarang kita lihat pernyataan bagian A. Isolasi DNA dari leukosit yang dilanjutkan dengan analisis Southern blot untuk mendeteksi ukuran ekson gen globin. Jadi analisis Southern blot ini dia ini merupakan salah satu cara menganalisis keberadaan mutan ya. Jadi untuk mengetahui keberadaan mutan pada suatu organisme ya. Nah, di sini untuk mendeteksi ukuran ekson itu tidak akan dapat membedakan alel normal dari alel sel sabit. Karena kenapa? Di sini mutasi yang terjadi adalah substitusi, bukan insersi, penyisipan ataupun delesi atau penghapusan. Jadi kita tidak bisa membedakan yang mana normal dan yang mana yang tidak normal. Sehingga ukuran fragmen DNA itu tidak akan berubah. Artinya apa? Di sini pernyataan A itu pernyataannya salah, ya. Kemudian yang kedua, bagian B, isolasi DNA dari leukosit itu itu dilanjutkan dengan sequencing DNA dari intron dan globin. Nah, di sini ada yang disebut dengan sequencing DNA. Ya, jadi ini ada istilah ya sequencing DNA. Sequencing DNA ini adalah teknik untuk menentukan urutan basa nitrogen suatu sampel DNA. Jadi kita akan menentukan urutan basa nitrogennya, purin dan pirimidinnya ya, adenin, guanin, sitosin dan timinnya. Nah, di sini kita lihat ya pernyataan B apakah benar atau salah. Jadi sequencing DNA ini ternyata dia hanya dapat membedakan alel normal dari alel alel sel sabit jika dilakukan terhadap ekson atau cDNA karena urutan tersebut itu mengkode protein. Artinya pernyataannya salah. Nah, sekarang selanjutnya ya pernyataan bagian C. Isolasi DNA dari leukosit dilanjutkan dengan amplifikasi PCR dan hibridisasi alel spesifik oligonukleotida atau ASO. Jadi amplifikasi PCR ini adalah suatu teknik untuk memperbanyak salinan DNA. Nah, kita lihat ya ASO. ASO ini dia itu akan langsung membedakan alel normal dari alel-alel sel sabit karena dia itu bersifat kualitatif. Nah, ASO juga merupakan suatu probe atau pelacak
yang berupa urutan nukleotida pendek yang memang dirancang untuk komplement dengan urutan DNA yang akan dideteksi, misalnya alel normal atau alel yang sel sabit. Nah, ASO juga yang berbeda ini akan berhibridisasi secara spesifik terhadap urutan DNA yang berbeda pula. Jadi artinya pernyataannya betul, ya. Nah, sekarang bagian D. Analisis Western blot dari ekstrak sel darah merah, apakah bisa dilakukan atau tidak? Nah, di sini untuk analisis Western blot, Western blot itu biasanya metode yang digunakan ya untuk mendeteksi. Jadi di sini ya, Western blot ini biasanya digunakan untuk mendeteksi antibodi spesifik pada suatu protein. Jadi kalau misalnya di sini untuk bagian D, analisis Western blot itu terhadap hemoglobin itu tidak akan dapat membedakan yang mana alel normal dan yang mana alel sabit, karena pada dasarnya segmen beta globin yang dihasilkan dari kedua alel itu akan berukuran sama. Jadi karena ukurannya sama sehingga kita tidak bisa deteksi. Dia akan tampak sebagai pita yang sama pada gel agarosa ya, dan pada membran Western blot. Jadi pernyataan bagian D ini salah. Oke, untuk soal nomor 5 kita lanjut ya. Soal nomor 5 di sini disajikan ada kurva ya atau grafik. Iya, jadi ada kurva yang menunjukkan hubungan aktivitas relatif enzim dengan konsentrasi ligan inhibitor. Jadi di sini ada yang disebut dengan enzim allosterik. Jadi enzim allosterik itu adalah enzim yang mempunyai dua bagian aktif ya, yaitu bagian yang menangkap substrat, yang aktif menangkap substrat, dan bagian yang menangkap penghambat atau inhibitor. Jadi kalau enzim lain itu biasanya cuma mempunyai satu sisi aktif saja, yaitu hanya untuk menangkap substrat. Sementara di sini allosterik ini dia mempunyai dua sisi untuk menangkap substrat dan menangkap inhibitor. Kita lihat pernyataannya satu-satu. Enzim allosterik dengan subunit tunggal memiliki kemampuan yang paling rendah dalam mengatur jalannya reaksi kimia yang bersangkutan di dalam sel. Nah, di sini dalam regulasi metabolisme ya, dalam pengaturan proses metabolisme tubuh itu suatu enzim itu perlu memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga dia dapat diatur dengan mudah kapan harus bekerja dan kapan tidak harus bekerja. Kemudian di sini enzim seperti ini dia itu akan membentuk kurva dengan pola sigmoid menurun yang tajam pada grafik konsentrasi inhibitor dan aktivitas enzim. Jadi di sini kelihatan pada kurva yang berwarna biru ya, dengan kurva yang memiliki 4 subunit. Jadi di sini karena adanya penambahan sedikit inhibitor saja itu bisa langsung menghentikan aktivitas enzim sehingga di sini dia kurvanya itu mendekati 0. Kemudian dibandingkan dengan enzim multi subunit, penambahan inhibitor pada enzim allosterik dengan subunit tunggal itu tidak benar-benar menghilangkan aktivitas enzim. Jadi di sini kelihatan kurva itu membentuk asimtot terhadap sumbu X. Jadi artinya dia kurvanya itu mendekati 0. Reaksi masih dapat berjalan pada konsentrasi inhibitor tinggi sekalipun. Jadi artinya enzim jenis ini itu dia memiliki sensitivitas paling rendah terhadap inhibitor sehingga dia paling tidak efektif dalam mengatur jalannya reaksi yang bersangkutan di dalam sel. Artinya di sini pernyataannya salah. Oke. Pernyataan B. Konsentrasi inhibitor yang semakin meningkat akan mengurangi jumlah enzim yang aktif. Nah, di sini untuk aktivitas enzim yang menurun ya, dia itu kelihatan di sini ya, dia menurun seiring dengan penambahan inhibitor. Jadi kalau inhibitornya semakin ditambah, ini kelihatan ya ditambah, itu aktivitas enzimnya semakin menurun. Ini sangat kelihatan di grafik. Jadi dari 100 inhibitornya ditambah, maka dia semakin menurun. Kemudian artinya di sini pernyataannya benar. Bagian C, enzim dengan subunit tunggal dan multi subunit membutuhkan konsentrasi inhibitor yang sama untuk menurunkan aktivitas relatif enzim sampai 50%. Jadi
bisa diperhatikan ya bahwa penurunan aktivitas relatif enzim ini juga kelihatan jelas di tabel. Dari 100 ya, dari 100 ke 50 penurunannya itu terjadi pada konsentrasi inhibitor yang sama. Jadi kalau misalnya kelihatan di sini ya, jadi konsentrasi inhibitornya sama. Jadi kelihatan dia berpotongan pada titik konsentrasi inhibitor sama dengan 1 ya. Jadi artinya di sini pernyataannya benar. Bagian D, semakin kompleks suatu enzim, maka dibutuhkan rentang konsentrasi inhibitor yang lebih lebar untuk menurunkan aktivitasnya dari 90 menjadi 10%. Jadi untuk menurunkannya dari 90 menjadi 10%. Ini kelihatan ya di sini 10%. Ya. Jadi di sini jika penurunannya pada sumbu X diekstrapolasikan ke sumbu X, maka tampak bahwa penurunan aktivitas dari 90 ke 10 itu ya, dari sini ya, dari 90 di sini 90 ke 10 ya, di bagian ini yang ini itu pada enzim subunit 4 yang berwarna biru itu terjadi antara konsentrasi inhibitor ke 1 ke kedua. Sedangkan pada enzim yang subunit tunggal di sini kelihatan penurunannya ya terjadi antara konsentrasi 8 sampai 9. Jadi nanti di sini baru dia menurun. Ya, sekitar di sini baru dia menurun. Artinya di sini pernyataannya salah. Kemudian selanjutnya nomor 6. Nah, di nomor 6 ini mengenai basa nitrogen ya, komposisi basa nitrogen yang menyusun sel dari berbagai organisme. Jadi saya ingatkan kembali ya, basa nitrogen itu ada dua, ada purin dan pirimidin. Jadi ada adenin untuk purin, adenin dan guanin, sedangkan untuk pirimidin itu ada timin dan sitosin. Jadi A dan G, kemudian T dan C. Nah, sekarang kita lihat bagian A. Basa purin hadir di dalam DNA dengan persentase yang lebih besar daripada basa pirimidin. Jadi di sini kita bicara tentang tabel ya. Kita bicara mengenai tabel ini. Jadi menurut ini ya pernyataan A, basa purin itu artinya adenin dan guanin. Jadi bisa kita lihat ya, adenin ini ya, adenin dan guanin. Purin. Jadi basa purin hadir di dalam DNA dengan persentase yang lebih besar dari basa pirimidin. Nah, kita lihat di sini misalnya, ini pernyataannya salah. Kenapa salah? Perhatikan di sini. Ini hasil penjumlahannya ya, hasil rata-ratanya antara basa purin, adenin dan guanin, kemudian basa pirimidin yaitu timin dan sitosin. Jadi konsentrasinya itu adenin dan guanin itu bisa diperhatikan di sini itu dia lebih tinggi apa lebih rendah ya? Lebih rendah ya. Jadi di sini kelihatan dia lebih rendah. Artinya basa purin itu lebih rendah dibandingkan basa pirimidin. Artinya pernyataannya salah. Jadi di sini kelihatan dia lebih rendah, bukan lebih besar. Jadi jumlah basa purin itu lebih sedikit atau sama dengan basa pirimidin. Ini kelihatan ya basa purin. Jadi sebenarnya itu di dalam DNA basa purin itu selalu berpasangan dengan basa basa pirimidin. Kecuali mungkin terjadi mutasi, maka bisa jadi pasangannya berubah. Artinya kalau misalnya kita bisa simpulkan ya, purin dan pirimidin selalu berpasangan, jadi bisa jadi itu jumlahnya sama atau hampir sama. Jadi ingat kembali pasangannya ya, adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin. Oke, kita lihat bagian B. Semua sampel menunjukkan bahwa persentase guanin pada DNA itu lebih sedikit dibandingkan persentase adenin. Ini apakah benar atau salah? Di sini untuk bagian B, ini pernyataannya benar. Kenapa benar? Perhatikan ya. Sampel menunjukkan persentase adenin itu sekitar 30%. Sedangkan guanin itu sekitar 20%. Jadi perhatikan di sini di tabel ya. Jadi di tabel ini kelihatan ya adenin yang ini itu rata-rata 30-an. Ya, jadi rata-rata di sini persentasenya 30%. Sedangkan untuk guanin ya ini ya, guanin ini persentasenya 20%. Nah, artinya pernyataannya benar. Karena di sini dia bilang
semua sampel menunjukkan bahwa persentase guanin lebih sedikit. Artinya guanin lebih rendah dibandingkan adenin. Jadi pernyataannya benar. Untuk bagian C, DNA pada sel hati manusia. Jadi ini ya, DNA pada, saya tandai dulu. Ini DNA pada sel hati manusia memiliki jumlah sitosin yang lebih banyak daripada sampel lainnya. Sitosin artinya yang ini. Ya, artinya sampel yang ini. Nah, kita lihat di sini sitosin itu tertinggi di sperma ikan makarel 24,6. Ya, jadi bukan pada hati manusia. Di sini di hati manusia itu cuma 21,8%. Sedangkan sampel tertinggi itu ada di sperma ikan makarel itu sebesar 24,6. Artinya di sini untuk bagian C ini pernyataannya salah, ya. Bagian D, protista memiliki rasio basa purin terhadap pirimidin yang sama dengan organisme multiseluler. Ini kita lihat ya benar atau salah. Ini benar. Jadi yang termasuk kategori protista itu ada dua di sini ya, ada amoeba dan euglena. Nah, di sini untuk amoeba dan euglena, kalau kita bandingkan ya adenin dan guaninnya, sitosin dan timin, di sini kelihatan perbandingan antara purin dan pirimidin itu hanya sekitar 1. Jadi perbandingannya 1. Jadi amoeba itu 1, euglena juga 1,0 ya. Jadi makanya pernyataannya di sini betul. Oke. Jadi itu ya pembahasan kita untuk video kali ini. Ada 3 nomor ya, nomor 4, 5, dan 6. Semoga adik-adik paham dengan penjelasannya. Silakan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video berikutnya ya, di nomor yang berbeda. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.